Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Khairul SPD sebagai guru Matpel sekaligus kepala jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Ristek Kikin. Bagi anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada segmen kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran ataupun materi yang yang berisi tentang informasi-informasi tentang jurusan teknik kendaraan ringan yang ada di jurusan TKR SMK Ristek Kikin. Sebelum saya sampaikan banyak hal, beberapa poin yang harus perlu diingat di masa pandemi sekarang ini. Proses belajar yang diinginkan oleh pemerintah di mana belajar dari rumah tetap harus kita laksanakan, dan bagi kalian siswa-siswi SMK Ristek Kikin di jurusan TKR tetap harus semangat meskipun kita belajar dari rumah, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berakhir sehingga proses belajar dari rumah pun bisa selesai dan diganti dengan pelaksanaan belajar di sekolah. Tentunya bertemu, belajar bersama secara langsung dengan saya dan juga guru-guru produktif TKR lainnya. Oke, untuk penjelasan tentang materi kejurusan, jurusan TKR itu sendiri adalah jurusan yang menekankan pada keterampilan dan pengetahuan tentang teknik kendaraan ringan. Yang lebih dominan adalah tentang perawatan dan perbaikan mobil-mobil yang ber-cc kecil, ya, mobil-mobil yang ber-cc kecil, sehingga outputnya nanti adalah kalian bisa menjadi mekanik, gitu. Meskipun bidang pasar kerja yang lain pun banyak, ya. Jadi jurusan TKR SMK Ristek Kikin itu adalah jurusan yang lebih menekankan kepada keterampilan pengetahuan pada bidang otomotif. Nah, jurusan TKR ini di SMK Ristek Kikin kita punya guru-guru yang cukup kompeten, ya. Kita punya guru produktif saya sendiri, kemudian ada Pak Hadi Waluyo, ada Pak Irfan Jailani, ada Pak Ramadavi, ada Pak Rian, ada Pak Marianto, yang insya Allah kita semua akan mencoba memberikan materi sebaik mungkin, informasi tentang otomotif sebaik mungkin, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya, baik pengetahuannya maupun keterampilannya, sehingga kelak apa yang kalian dapatkan bisa berguna nanti selepas kalian lulus dari SMK Ristek Kikin. Oke, nah sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin ada baiknya kalian bisa melihat, ya, melihat bagaimana sih kondisi bengkel TKR di SMK Ristek Kikin, kemudian media-media peralatan, media praktek yang tersedia di sekolah ini. Yuk kita lihat, ya. Sambil nanti juga akan saya jelaskan sedikit, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kalian pun akan bisa langsung melaksanakan tatap muka praktek di sekolah. Oke, yuk kita lihat. Ini area daripada bengkel TKR yang luasnya cukup memadai untuk kalian bisa melaksanakan praktek di sekolah. Kita punya 3 unit mobil. 1 unit mobil Kijang super lama yang bisa kalian gunakan nanti pada saat kalian belajar praktek di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada 2 unit mobil Avanza yang keluaran tahun 2008-2009 yang bisa kalian nanti gunakan praktek untuk siswa kelas 11 dan kelas 12, dan juga media praktek ini atau mobil ini digunakan untuk pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi, yang mana itu akan kalian wajib ikuti pada saat kalian hendak lulus atau pada saat kelas 3 nantinya. Dan itu wajib. Dan
tidak ada cerita tidak bisa, karena yang namanya SMK harus tetap bisa. Kemudian ini unit yang keduanya. Kemudian di sebelah sini ada panel, kemudian ada trainer mesin EV. Nah, ini bagi sebelum kalian praktek atau belajar ke mobil langsung, kalian akan belajar di trainer mesin EV ini. Ya, belajar di trainer mesin EV ini. Setelah kalian sudah sedikit mahir, barulah kalian akan diberikan materinya langsung di mobil. Ya, di mobil yang EV. Kemudian kita media, salah satu sumber listrik pada kendaraan itu adalah baterai, dan ini sudah ada tersedia. Ini adalah Bapak Subadi, ya, sekaligus toolman di bengkel TKR. Jadi jangan sampai nanti, Pak, itu pinjam alat sama siapa? Oh, nggak tahu saya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalian harus bisa tahu siapa nama daripada petugas yang ada di bengkel TKR. Kemudian ada chargeran listrik di sini. Kalian bisa lihat, insya Allah masih layak pakai dan berguna untuk mengecas aki. Kemudian lanjut ke area belakang. Kemudian di sini ada 2 lemari tempat penyimpanan tas. Ini satu, dan sebelah sini ada satu lagi. Artinya pada saat kalian sebelum melaksanakan praktek, tas kalian harus disimpan terlebih dahulu di loker atau di lemari, dan tidak boleh saling tumpang tindih. Tujuan pengadaan loker ini adalah supaya tidak terjadi kehilangan buku atau tas dari kalian masing-masing. Oke, lanjut. Kemudian bisa kalian shoot ke belakang. Di sini ada area kerja bangku yang nantinya kalian akan praktek secara langsung. Ya. Nah, ini adalah area praktek untuk kalian nih yang masuk di siswa baru kelas 10. Nah, ini ada beberapa buah ragum, kemudian ada beberapa buah mesin bor, kemudian ada trainer mesin belah. Ini trainer mesin belah, ya. Nah, inilah materi-materi dasar yang nanti akan kalian dapatkan di kelas 10. Dan ini akan menjadi modal ataupun bekal kalian untuk bisa mengikuti praktek di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian lanjut. Kemudian bengkel TKR punya banyak panel-panel kelistrikan. Panel-panel kelistrikan, ya, sebagai media pembelajaran kalian, mulai dari panel kelistrikan lampu, kemudian panel kelistrikan sepeda motor juga ada, kemudian panel kelistrikan untuk motor starter dan sebagainya. Kemudian jangan lupa, sesuai dengan anjuran pemerintah, selalu menjaga kesehatan, maka bengkel pun juga menyiapkan atau sudah tersedia kamar mandi. Artinya setiap kalian menggunakan peralatan ataupun bahan yang tentunya tangan kalian kotor, kalian harus tetap mencuci tangan dengan sabun, ya, supaya kesehatan kalian tetap dan selalu terjaga. Kemudian bicara peralatan pendukung untuk praktek, mulai dari alat bongkar dan alat ukur. Nah, di sini ruang toolman. Ruang toolman, ruang alat di mana kalian nanti pada saat hendak praktek, kalian meminjamnya melalui Pak Subadi. Nah, inilah peralatan-peralatan yang tersusun dengan rapi, mulai dari alat-alat ukur, kemudian alat-alat bongkar, alat tangan, kemudian kotak-kotak alat yang di sini banyak bermacam-macam kunci yang nanti bisa kalian pinjam pada saat pelaksanaan prakteknya. Tapi satu ingat, barang yang dipinjam harus tetap kalian jaga, kalian rawat dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh hilang dan tidak boleh rusak. Ya, karena itulah esensi daripada kalian belajar di praktek di sekolah. Jadi tanggung jawab yang paling utama. Oke, semangat belajarnya, dan cukup sekian. Oke ya, tadi kalian sudah melihat suasana bengkel, media prakteknya, media alatnya, kemudian
Tadi saya sudah sampaikan nama-nama gurunya, kemudian ada Pak Subadi selaku Tulmen. Ya, maka sekarang saya ingin menyampaikan apa sih yang harus kalian lakukan selama proses belajar di bengkel. Kemudian kira-kira gambaran seperti apa yang akan kalian dapatkan setelah lulus dari SMK Ristek-Kikin, khususnya jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Yang pertama, dalam proses belajar di bengkel TKR, ya, kalian wajib mengikuti aturan ataupun tata tertib yang ada di bengkel. Tidak boleh kalian melakukan semau-maunya kalian, karena bengkel TKR punya aturan, punya tata tertib. Ya, jadi itu yang harus kalian camkan baik-baik. Kemudian yang paling wajib juga kalian harus pahami, siswa yang masuk bengkel dalam mengikuti kegiatan praktek wajib memakai wear pack atau pakaian kerja yang memang sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi pada saat kalian praktek kalian masih memakai seragam sekolah biasa putih abu-abu ataupun mungkin seragam bebas. Jadi bagi siswa kelas 10 segera selesaikan kewajiban kalian supaya seragam wear pack itu bisa segera kalian terima. Kemudian untuk kedepannya target kalian setelah lulus dari SMK Ristek-Kikin apa sih? Nah, ini yang paling penting, karena jangan sampai nanti kalian belajar terus hasilnya nanti menjadi pengangguran. Itu yang saya yakin, saya pribadi ataupun Bapak Ibu guru yang lainnya tidak menginginkan siswa-siswa lulusan TKR SMK Ristek-Kikin khususnya dan umumnya seluruh siswa SMK Ristek-Kikin menjadi pengangguran. Nah, pasar kerja daripada lulusan TKR yang pertama adalah bidang industri, manufaktur, dan assembly atau perakitan maupun pembuatan kendaraan. Kita bisa lihat secara real dan nyata betapa banyaknya atau besarnya pertumbuhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dan tentunya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Ya. Dan tentunya bidang ataupun industri manufaktur tersebut tentunya memberikan nominal honor ataupun gaji yang cukup besar, apalagi kalau misalkan ditambah dengan lemburan. Tapi tentu persaingan untuk bisa masuk ke sana bukanlah perkara yang mudah. Kuncinya cuma satu, belajar yang sungguh-sungguh supaya kalian bisa mampu dan tembus masuk di industri manufaktur tersebut. Kemudian pangsa pasar kerja yang kedua adalah teknisi atau bengkel, ya, perbengkelan. Tingginya pertumbuhan kendaraan baik roda 2 dan maupun roda 4 tentunya membutuhkan teknisi-teknisi yang handal. Lagi-lagi kuncinya bukan perkara mudah untuk bisa masuk untuk menjadi seorang teknisi selama kemampuan kalian baik pengetahuan ataupun keterampilan kalian di bidang TKR itu lemah. Jadi tetap belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa dan mampu tembus di bidang kerja tersebut. Kemudian yang ketiga, pangsa pasar yang ketiga adalah menjadi operator alat berat. Operator alat berat seperti drivernya mobil-mobil pertambangan. Itu gajinya pun sungguh luar biasa. Tapi kelemahannya kalian harus berani berada jauh dari orang tua, karena tidak mungkin menjadi driver kendaraan alat berat itu ada di Jakarta. Semuanya berada di pedalaman, baik pedalaman Kalimantan, Papua, Sumatera dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bidang kerja yang keempat adalah menjadi wirausaha, yaitu membuka bengkel. Ya, membuka bengkel. Poin pertama, kalian harus punya spirit, semangat, tekad yang kuat. Poin yang kedua, tentu kalian harus punya modal. Modal untuk sewa tempat, modal untuk beli peralatan. Yang kelima, menjadi modifikator. Menjadi modifikator tentu kalian harus punya dasar bengkel terlebih dahulu. Ya. Jadi pangsa-pangsa kerjanya cukup luas. Kembali lagi, apakah kalian bisa masuk di dalam sana? Kuncinya satu, belajar sungguh-sungguh, belajar tekun. Demikian apa yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir sehingga proses belajar tatap muka di sekolah sudah bisa dilaksanakan. Keep healthy and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.